gede aja. Wah. Ada yang bisikin emang. Lagu lama yang biasa kita nyanyi. Dosen muda. Wih, dosen muda. Bisa. Nah, lihat nih. Ini orang ini yang punya. Jam berapa ini? Hah? Kamu itu kalau mau kerja harus disiplin. Kalau enggak, kamu nggak akan pernah dipakai orang. Paham? Oke, keren banget, Pak. Terima kasih Andika, silakan bekerja kembali ya. Halo Pak Ludi. Iya. Oke. Selamat datang di Action and Reaction. Nah, sebelumnya Pak, kenalin kita host yang bakal nemenin Pak Ludi di podcast kali ini. Ya. Gimana nih kabarnya Pak Ludi? Alhamdulillah tambah gede aja. Sehat Pak? Sehat banget. Isi apa aja tuh Pak? Isinya ada macam-macam nih, ada jerapah, ada kulkas, ada macam-macam lah. Keren, sip. Nah, sebelumnya capek nggak Pak acting tuh? Kalau actingnya sih yang capek itu prosesnya, kalau hasilnya sih enggak. Prosesnya aja yang capek, karena latihannya kan Puas ya Pak jadi? minimal 4 jam, maksimal 8 jam. Jadi kalau ikutan hasilnya lagi langsung puas gitu ya? Ya Lihat hasilnya gitu. kan harus total ya kan. Oke, dari segi Pak Ludi nih ya, Pak Ludi Saputro. Pak Ludi kan seorang aktor sekaligus guru di SMK Mahardika. Nah, kesibukannya di segi lain tuh apa sih Pak sekarang? Kesibukannya sekarang itu saya udah hampir serabutan, tapi dalam pengertian serabutan di bidangnya ya. Selain ngajar di Mahardika, saya juga buka kelas acting Keren. ya di mall pakai bendera AKAS, Arek Komunitas Acting Surabaya. Jadi seru karena apa? Muridnya itu nyampur. Ada anak TKA, TKB, SD, SMP, SMA, janda, duda. Ya? Rame berarti? Oh banget. Sekarang dapat berapa murid nih? Sekarang lagi pembukaan awal. Pembukaan awal ini masih 0. 0 murid? Baru selesai kemarin. Nah, sekalian promosi dong Pak. Siapa tahu teman-teman. Ayo daftar. Daftar, ini ahlinya nih guys. Itu kan di bidang pekerjaan ya Pak. Kalau Iya. di bidang kayak mungkin keluarganya Pak Ludi gitu lagi sibuk apa? Keluarga. Iya. Keluarga saya sibuknya, kalau istri saya ini dia SPG, dia kerja di Willow Baby Shop. Jadi kerjanya sama kayak gini, dia harus online terus. Halo, hai guys, ini ada Baby Johnson ini, ada produk terbaru. Nah seperti itu, sama juga di bidang entertain juga. Oke, ini agak out of topic ya Pak ya? Ya, apa Dengar-dengar nih Emil ya, Iya, katanya katanya punya Ludi. dedek bayi baru. Wah, Gimana nih, ada yang Pak? bisikin emang. Begadang terus berarti ya? Begadang terus berarti? Oh pasti, Begadang terus, pasti. rewel terus ya. Terus dikasih acting tuh Pak anaknya. Bukan dikasih acting lagi, udah diajak tiktokan. Nah, laki-laki ya nggak sih? Laki-laki ya Pak? Laki-laki. Laki-laki. Namanya siapa nih Pak kira-kira? Namanya bukan kira-kira lagi. Laki-laki. Namanya siapa Pak? Namanya Jabar El Saputro Keren Subarjo. banget. Dapat inspirasi dari mana Pak? Keren banget. Maknanya dari mana Iya. tuh? Dari Asmaul Husna lah. Wih. Nah, kan Al Jabar yang artinya kuat, Sip. penguasa. Keren ya. Pak Ludi keren banget ya. Ini Nah, sekarang Pak Ludi kan udah agak haus nggak sih Iya. Pak? iya Habis di sini. acting, habis perkenalan juga gitu Di ya. sini nggak ada nih PDAM nggak ada. Nah, oke. Kita panggil nggak sih? Satu, dua, tiga. Airnya dong. Oh, lah kirain nggak ada PDAM di sini. Ada dong Pak, lengkap di sini. Ada Oke, ya. terima Oke. kasih. Nih Pak. Boleh diminum dulu Pak? Siap, terima kasih.
Dah. Udah seger belum, Mbak? Buat berbincang-bincang. Alhamdulillah. Nah, aku mau dong Pak sama teman-teman yang di rumah diceritain Apa awal tuh? mula Pak Ludi terjun ke dunia akting tuh gimana awalnya? Terus kok bisa tertarik gitu? Yang pertama, saya terjun dunia akting itu karena saya suka sama bapak saya. Bapak saya aktor. Oke. Berarti Namanya inspirasi Warjo gitu ya, Pak? Nidi Subarjo, dia aktor di Surabaya dari tahun 78. Wih. Berarti inspirasi banget nih. Sangat. Ada nggak sih Pak nasihat ayahnya Pak Ludi yang kayak inget banget gitu sampai sekarang terus ngaruh banget di hidupnya Pak Ludi gitu. Ya. Kalau mau jadi aktor, mau main film, mau main iklan, mau dikenal, ya harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta. Perjuangannya ya Pak. Iya. Berarti tempatnya acting di Jakarta semua. Ya, di sana itu industri perfilman sangat maju, nggak seperti Surabaya. Dan harus kuliah di IKJ. Harus banget. Harus. Berarti di lainnya udah nggak ada. Ya, IKJ. kenapa harus kuliah di IKJ? Karena di situ gudangnya para seniman. Ada sutradara, ada produser, ada kru. Kru aja kuliah 3 tahun. Terus ada desainer, ada koreografer, ada komposer. Berarti nggak sekedar aktor gitu aja ya Pak ya? Enggak. Yang sekolah. Banyak fungsinya Jadi, gitu. krunya juga harus sekolah. Kru harus sekolah. Jadi kalau kalian ketemu teman-teman saya yang dari IKJ, kru-kru itu jangan dipandang sebelah mata. Apaan tuh? Jangan. Karena apa? Karena dia juga anak-anak yang kuliah. Berarti Akademisi emang mereka. sip gitu di Jakarta tuh ya Pak ya? Iya. Bener-bener kelas banget ya? Iya. Dan di sana itu kan industrinya sangat apa ya? Luas. Sangat ketat. Kalau kamu malas-malasan, udah kelibas kamu, nggak kerja. Ya. Udah ketinggalan aja gitu ya Pak? Kalau kamu nggak punya etika, nggak kerja udah, nggak ada yang ngajak. Berarti nih ya, apapun itu harus tetap Usaha berjalan aja, gitu, jalanin ya. aja gitu ya Pak ya? Harus duit, Bener sih guys harus ya. duit, ya. Duit yang harus Duit, ada dari dulu. tahu duit? Tahu dong. Doa, Oh, usaha. Beda, sorry. Doa, usaha, ikhlas, takwa, sedekah. Sedekah tuh yang paling penting. Guys. Ya kan? Doa. Kita harus habluminallah, harus komunikasi sama Allah, harus berdoa. Bener-bener. Ya kan? Ya. Terus usaha. Usaha itu kitanya harus mau menghampiri orang. Sebagai aksi kita harus berani menyamperi beberapa relasi-relasi teman-teman kolega supaya apa? Supaya kita dapat reaksi yang bagus, feedback yang bagus. Terus doa, usaha, ikhlas, harus bersyukur. Apapun yang didapat harus diterima. Dapat duit diterima, dapat ucapan terima kasih, alhamdulillah juga diterima. Itu. Terus apa lagi? T. Habis doa, usaha, ikhlas, T Pak. Takwa. Takwa. nah, takwa ini kan mendekati perintahnya, menjauhi larangannya. Bener Tuh banget tuh. teman-teman. Tuh, dengar tuh ya. Dengar harus nih. Terus? Tips dari Pak Ludi nih. Sedekah. Sedekah paling penting sih. Ya. Iya, Kita tuh harus sedekah juga karena sedekah itu memancing rezeki. Benar-benar. Sedekah itu nggak harus materi loh ya. Iya. Sedekah itu bisa dengan Lupa ilmu gitu ya Pak. dengan menegur misalnya di grup WA pagi itu kan sama-sama sedekah juga tuh, senyum. Harus memberikan sesuatu yang menyenangkan hati orang. Oke, jadi kita tuh harus perbanyak relasi ya Pak, yang Betul. supaya dapat peluang yang lebih banyak dan lebih luas lagi ya Pak. Iya dong. Bener banget tuh guys. Nah, sekarang nih ya, Pak Ludi tuh dulu peran pertama yang diperanin tuh apa? Dan rasanya gimana? Susah atau seneng? Iya, Pertama Pak. kali Peran, nih? penasaran. peran apa ini? Di panggung? Di Di film TV? nih, di film. Iya, di film. Mana aja deh? Iya, di film. Kalau di film, saya pertama kali main film judulnya Brownies, sutradaranya Hanung Bramantyo. Di situ saya hanya sebagai pedagang es podeng. Wah, gimana tuh? Es podeng itu sama kayak es apa ya? Es doger bukan? Es doger, Doger, semacam oke. gitu ya. Ngapain aja tuh Pak? Ludi Ya di aja situ? melayani Jualan artis-artis. aja, biasa. Susah nggak sih Pak pertama kali? Apa gitu? cuman ya Enggak udah lah, gitu. karena kan kita basicnya di panggung. Nggak ada Terus kalau di gangguan. panggung jadi apa tuh Pak? Macam-macam. Apa aja tuh? Pernah jadi narapidana, pernah jadi orang Belanda, pernah jadi profesor, pernah jadi nelayan, pernah jadi polisi. Sip. Kemarin aku tuh lihat di IG-nya Pak Ludi loh, sama Maria Theodore ya Pak ya. Ya. Ih, sumpah, aku kaget loh sumpah.
Ternyata Pak Ludi tuh main sama Maria Theodor. Itu acara apa, Pak? Itu acara mengenang almarhum senior saya, ada Mas Yayu Awi Undru, terus ada Bang Ucok R. Siregar, ada juga Bang Estu. Wah, sip. Keren ya. Terus Pak Ludi kalau disuruh pilih nih ya, mau main bareng aktor atau idola Pak Ludi, emang mau main sama siapa, Pak? Karena saya memang basicnya aktor ya, sama siapa aja boleh. Mungkin ada yang lebih Idola pengen gitu, Pak. banget Iya, gitu, Pak. Kayak mau beradu acting sama pengen beradu acting gitu ya, Mil ya? Iya, siapa? Kalau dikasih kesempatan, saya pengen main sama aktor Stallone, Wih, Tom Cruise, tolong di tag guys. Jackie Chan. Oh, Jackie Chan. Iya. Biar kungfu bareng ya. Orang-orang yang produktif. Wih. Nah, sip banget tuh ya idolanya ya, Mil ya? Keren-keren banget Iya, saya. heran deh. Terus nih apa ya? Enak gak enaknya jadi aktor gitu gimana? Enaknya itu ya kalau sekali syuting kita banyak duit. Nggak enaknya itu kalau kita dikenal banyak orang, padahal syutingnya udah selesai, tapi orang berpikirnya duitnya banyak aja. Nah iya, banyak. Terus orang kalau ketemu kita maunya traktir aja. Nggak tahu susahnya ya Pak ya? Iya. Terus kan orang-orang itu tuh kayak susah ya Mil ya? Terus kayak kok seru-seru aja gitu Pak, kayak acting gitu doang gitu. Gimana tuh Pak? Tunjukin tuh. Ya, kayak Aslinya gimana? Acting itu kalau kita sudah belajar proses yang benar ya pasti mudah ya kan? Karena acting itu menyenangkan. Sekarang saya mau tanya, acting itu apa sih? Ayo. Aduh, Apa ya, kayak- apa nih guys? Acting tuh apa nih? apa ya, Main Pak? peran gak sih Pak? Main peran, oke. Mencari jati diri gitu ya? Mencari jati diri, oke. Menjadi orang lain. Menjadi orang lain, oke. Apa, Sel? Apa lagi ya? Apa tuh? Apa tuh guys? Tolong jawabin guys. Oke, acting. Acting itu berasal dari bahasa apa sih? Inggris bukan? Inggris. Ya. Artinya Aduh, Nggak tolong, tahu, guys. Pak. act. Itu apa act? Beraksi. Action. Biasanya kan action, beraksi, betul. Aksi, tindakan, laku. Ya, act mendapat kata kerja ing menjadi acting, beraksi, melakukan. Ya kan? Iya, Pak. Jadi kalau kita berbicara acting ya apa aja? Hampir kita setiap hari itu berakting. Jadi orang lain gitu ya, Pak. Nah, Bukan, kemudian- lakukan aktivitas kan? Oke. Bertindak kan? Bangun tidur. Terus ngapain tuh? Itu berarti termasuk acting. Udah acting, kan bertindak. Oh gitu, jadi kita sama ini berakting nih. Ini semuanya berakting. Nah, Pak Ludi pernah nggak sih kayak ada hal lucu yang nggak bisa dilupain gitu? pas- Atau ngulang-ngulang terus nih? Iya, lucu. Hal lucu itu banyak lah yang namanya Yang paling juga. diingat banget gitu, Pak. Yang paling diingat. lucu banget kok. Yang paling diingat itu ya waktu syuting iklan sama Komeng. Yang sekarang jadi anggota Komeng DPR. yang, oh DPR ya, juga Pak ya, yang iya. jokesnya itu Wah, bener-bener Komeng itu. itu Yang itu apa namanya? orang yang penuh dengan jokes, orang yang penuh dengan banyolan, orang yang penuh dengan canda. Tapi aslinya orangnya serius. kalau lagi serius gitu ya Pak ya? Aslinya memang komedi itu orangnya serius-serius semua. Nggak ada yang kayak saya yang selalu bisa bercanda. Ya bercandanya hanya di momen-momen tertentu aja di panggung, kamera. Dengar kayak Komeng tuh Yang itu, apa namanya? kalau bercanda tuh kayak nyeplos gitu aja Pak. Kayak spontan lucu gitu udah gitu. ya, spontan Style gitu ya. Cerdas banget, cerdas banget. Komeng itu cerdas banget. Keren ya kalau bisa Cerdas bercanda banget. kayak langsung gitu. Dan saya berkesan waktu itu syuting iklan Yamaha Jupiter tahun 2002, dua versi sama dia. Itu hampir tiap syuting itu pasti ketawa sama dia. Pasti ketawa. Pasti ketawa, jok-joknya tuh. Lihat mukanya aja udah ketawa paling. Iya Pak, aku tuh kayak kalau lihat videonya tuh kayak bener-bener ketawa lucu banget gitu, Iya. kayak bener-bener natural gitu ya Pak ya, kayak langsung muncul. Contoh dari waktu dirinya saya gitu. ketemu dia pertama kali, ini yang lucu kan ya? Nggak tahu iya. menurut dia sih lucu, menurut Iya. yang lain juga lucu, nggak tahu menurut kalian ya. Jadi tiba-tiba dia datang, saya salamin, langsung ngomong ke teman-teman, ini nih orang paling kaya di dunia nih. Amin, Pak. Saya langsung bilang, kok kaya? Maksudnya? Langsung dibuka topi saya. Nah lihat nih, ini orang ini yang punya landasan helikopter. Orang aja bilang. Itu kan joke-joke-nya Komeng itu langsung. Lucu banget itu Pak Sumpah. Ya kan? Punya landasan helikopter katanya bilang. Mungkin lebar Bener-bener. ya. Pagi-pagi, perfect tuh ya. pagi-pagi baru nyampe lokasi, belum juga minum air putih, belum juga ngopi. Udah dijailin Pak. Sudah dibilang, ini nih orang kaya nih di dunia ini. Nah, oke, sekarang udah cerita-cerita nih ya Pak ya, gimana kalau nyanyi gitu sama teman-teman di rumah sama kru di balik layar Boleh, juga. Nani,
Oke. Oke, sip. Ayo guys, nyanyi Oh, dia punya guys. lagu kan ya? Iya. Wah, kalau lagu saya harusnya di itu -1, tapi janganlah. Yang gitar aja lah ya, langsung ya. Langsung aja, boleh. Ada gitar nggak lagu-lagunya ini Gitar ada? dong, gitar. Wah, spesial ini, Pak. Spesial banget. Wih, ada bidadari. Ini ada bidadari nih. Kamu mau ikut nyanyi? Oke. Oke. Ya, ini lagu yang tahu-tahu aja ya. Oke, aku YTTA. bantu tepuk aja deh. Iya kan YTTA kan Iya. istilah anak sekarang. Iya. Ini lagu sahabat saya, Slang. Kakak Slang. Yang hafal nyanyi dong, guys. Nggak tahu. Ku ambil gitar dan mulai ku mainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah cinta. Keren banget. Keren gak guys? Keren gak? Keren banget. Bener-bener multi talenta gitu ya. Acting bisa, jadi guru bisa, jadi penyanyi juga bisa tuh. Iya, karena dulu saya SMP suka ngamen dulu di Jalan Kedung Doro. Di mana tuh, Pak? Jalan Kedung Doro. Wih, ngamen tuh. Ngamen beneran ngamen. Beneran, Pak? Beneran. Saya dari SMP tuh ngamen di Jalan Kedung Doro di tenda-tenda itu, terus masuk kampung-kampung. Saya kan aslinya arek Kedung Turi. Oke, ya. Oh, real. Kedung Turi belakangnya J Marriott tuh. Jadi kami dulu daripada nganggur mabok-mabok gak jelas, mendingan kita ngamen cari duit Dapet buat duit tuh, makan. Dapat lah. Berapa tuh, Pak? Dulu kami tahun 94 ngamen itu semalam aja udah dapat 30.000, 40.000. Lumayan sih kalau dulu ya. Iya. Ya tahun 94 40 30.000 Banyak bagi ya. Udah kayak teman-teman tuh udah kayak 400.000. Sehari Semalam Bel. tuh nggak nyampe sehari, semalam aja. Habis maghrib berangkat, pulang jam 9.10 udah dapat 30-40. Wah, Buat beli makan berarti gitu, Pak. lumayan buat makan. Buat makan-makan, buat sewa studio karena dulu kan Jajan juga nggak, Pak, gitu, Pak? Hah? Sama temen jajan nggak? Jajan-jajan gitu. ya jajan pasti, terus sisanya kita tabung buat sewa studio karena saya dulu juga ngeband. Wah. Wah, wah, wah. Kita baru tahu loh, guys. Kalau Pak Ludi ini juga ngeband loh. Berapa orang tuh, Pak? bandnya? Bandnya ya 7 sampai 9 orang. Wih. Pernah main di Ya enggak, cuman manggung-manggung di RT aja. Buat terus Masih kelas RT, masih kelas RT. Nggak apa, yang penting Tapi udah keren sih ditunjukin aja itu, ya. iya. Nah, terus ya Pak, boleh nggak dikasih tips and triknya buat teman-teman yang lagi nonton mau jadi aktor gitu, yang mungkin lagi kesusahan gitu Pak, menemukan jati dirinya gitu. Ya, guys, netizen sekarang semakin cerdas ya. Jadi hati-hati dalam membuat sebuah karya. Dan sekarang itu banyak orang ingin menjadi public figure. Gak semua orang berani tampil di acara-acara seperti ini atau datang ke PH, production house atau stasiun TV. Tapi sekarang semua orang berani tampil di depan HP-nya masing-masing. Contoh membuat konten, nge-vlog semua. Mereka berani di depan handphone sehingga mereka berani tampil percaya diri dengan dirinya sendiri.
gitu loh. Jadi siap-siap bersaing. Kalau mau jadi public figure, yang paling penting adalah etika. Dengerin tuh Etika. guys. Jaga etikanya. Jadi yang paling penting tuh etika dulu Iya. ya Pak ya. Nomor 1 tuh Pak. Nomor 1. Etika dulu. Karena etika itu akan memacu yang namanya akhirnya kamu punya disiplin, kamu punya tanggung jawab. Kita bisa nggak tuh Pak, kayak belajar acting kayak lewat internet gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Nggak bener-bener bisa. kayak harus profesional. Belajar acting itu harus langsung. Sama gurunya langsung nih. Sama ahlinya langsung. Ahlinya langsung, bener. Sama ahlinya. Ya, sama ahlinya. Saya bilang bukan guru ya, tapi sama ahlinya. Bener-bener. Jadi bukan sembarang acting ya berarti ya Pak ya? Ya, takutnya nanti kalau mau sesat. acting, Nah, yang mau acting beneran kita harus ke IKJ ya Pak ya? langsung ke ahlinya aja gitu. Langsung ke ahlinya, guys. Orang yang Oke. sudah bersertifikat, orang yang sudah berijazah gitu. Bener. Boleh tolong dong Ya, gitarnya? Hai bidadari. Lucu banget gak guys? Lucu banget ini, Kamu beli di jadi mana apa sih? sih? Hah? Beli di mana? Pink-pink gitu ya? Kemas. Nah, oke. Kita cerita kehidupan Pak Ludi juga udah, terus pengalamannya juga udah ya Mil ya? Iya itu apa aku mau nanya. Pak Ludi pernah main bareng artis yang film Get Married nggak sih Pak? Aku pernah lihat. Oh ya, sama Oh, ya. si Desta. Iya. Sama terus ini Nina Ringo, Jubir. ya, Ringo. Terus Ringo. sama Aming ya Pak. Aming, ya. Gimana itu, Pak? Gimana rasanya tuh, Terus Pak? sama Epi Kusnandar, sama Meriam Belina, sama Om Jaja Miharja. Kan itu satu frame waktu itu. Meriam Belina tuh yang itu ya? Yang Iya yang sendok cangkul. yang sendok cangkul itu nggak Iya, sih Pak? terus yang itu. Yang dia Iya gitu. bener-bener. Ih, bener-bener itu ya Mil ya, lucu banget ya. Itu aktris senior. Bener senior Pak? Senior. Itu biasanya main di sinetron gitu ya? Film dia. Film. Dari dulu karirnya film, dulu nggak ada sinetron. Oh dulu nggak ada sinetron. Dulu dia berangkat itu film aktingnya ya, dari Pak, ya? film. Yang dia itu berarti film. Film berarti. Oke, Dulu aktris cantik dulu di eranya. terus katanya Nirina Zubir tuh gak tua-tua ya Pak ya? Iya kayak. Kalau Nina Pak, muda Zubir banget ya, Pak. memang smart girl, dia Oh, tuh smart girl. yang nggak tinggi, dia standar kalian lah, tapi pergaulannya, pemikirannya sangat luas, anaknya baik banget, Baik banget. baik banget. Terus sekarang ada nggak Apa? aktor atau idola Pak Ludi yang masih berkomunikasi gitu? Aktor idola saya yang masih komunikasi, Iya. ya Ada nggak tuh Pak? ada yang sekarang lagi masih booming ya, Bang Deddy Miswar, Oh iya. masih, DPT. iya, dia Deddy Miswar yang jadi naga bonar. Iya. Nah itu masih komunikasi. Terus ada Bang Mucus, Matias Mucus. Matias Kamu tahu Mucus. nggak, Nanti kamu browsing sendiri. Ya, Browsing kita, guys, itu browsing aktor. ya. Terus ada Mas Sigit Hardadi yang biasa main sinetron di RCTI, RCTV. Terus ada Bang Duyan juga, itu juga biasa main di sinetron dan film. Dan banyak juga aktor-aktor yang lain. Yang masih berkomunikasi nih? Masih berkomunikasi karena kami Masih. punya grup. Keren banget. Oh punya grup guys. Oh berarti grup itu isinya aktor-aktor gitu Pak? Grup itu isinya aktor, produser, sutradara. Bahasanya apa tuh Pak? Macem-macem. Ada rencana untuk syuting-syuting gede gitu nggak Pak? Syuting gede dalam jangka pendek ini belum. Belum. Tapi kalau jangka panjangnya belum. Jangka pendeknya sekarang saya lagi proses. Lagi proses. Sama kayak kalian, saya bikin film pendek juga. Wih keren loh Di-spill nggak guys. sih, Pak? Pak Hah? Ludi nih. Di-spill Iya. nggak? Spill Iya, boleh nggak? ceritanya tentang Apa tuh? keharmonisan keluarga aja. Keluarga. Judulnya Surgaku Adalah Keluargaku. Wah kayak penting nggak sih Pak buat sekarang tuh karena kayak pasti banyak konflik gitu ya. buat Iya, penting. Seorang nggak menyadari bahwa keluarga itu adalah tempat terindah, ternyaman, pokoknya. Emang paling enak tuh pulang ke keluarga ya Mil ya. Ya. Nah terus Aku penasaran deh, Vel. Pak Ludi kan aktor nih, kok bisa sih jadi guru seni budaya nah gitu Pak? itu tuh yang paling bingung ini. Kok bisa? Ya itu ibarat layang-layang saya nyangkut di dahan. Nyangkut ternyata guys di sini guys. Iya, saya juga nggak tahu kok bisa nyangkut. Pertama Jadi nggak direncanakan ya Pak? nggak Nggak. ada. Bener-bener langsung nih nyangkut. Saya nggak ada cita-cita jadi dosen, jadi guru, nggak ada. Kok bisa Pak? Tapi kayak tiba-tiba banget gitu. Iya, aku tuh Ceritanya nyangkut gitu. gimana? Emang jalannya nih, terus saking lurusnya nih, nyangkut nih.
Ya bukan tiba-tiba ya, keadaan yang membuat saya seperti ini. Ya itulah manusia, kita boleh berencana tapi Tuhan juga yang menentukan, memutuskan. Benar. Gitu. Jadi kita cukup jalanin aja ya Pak ya. Iya dong. Terus kesan-pesannya nih buat sekolah kita tercinta nih. Buat SMK Mahardika, siapa kita? Siapa kita? Ada pesan nggak buat anak-anak sini gitu? Buat anak-anakku ya. Nah, sekolahmu ini sudah mewakili sekolah seni yang lain ya. Peralatannya juga hampir lengkap. Jadi sangatlah disayangkan kalau ide kreatifmu kering. Ide kreatifmu itu harus basah. Tapi jangan terlalu basah. Ya. Basah aja cukup karena itu hanya untuk merangsang supaya kamu mau bergerak. Tapi kalau terlalu basah, kamu malas bergerak karena kamu tuh udah terlalu di zona nyaman. Ada. Susah gerak jadinya ya. Ya, gitu. Pak Ludi pertama kali ngajar tahun berapa, Pak? Pertama kali ngajar tahun berapa? Pertama kali ngajar yang resmi tahun 2003 di kampus Institut Kesenian Jakarta. Jadi dosen. Wih guys, aku baru tahu loh ya Allah. Ternyata dosen juga guys. Dosen muda. Wih, dosen muda. Keren loh Pak Ludi nih Pak. Keren banget sih. Jadi apapun itu dikerjain aja Pak ya. Iyalah. Pokoknya intinya halal gitu, jalanin aja gitu ya Pak ya. Ya, harus yakin bahwa itu baik. Karena kalau kamu mengerjakan sesuatu yang baik, insya Allah Kan baik saja. hasilnya juga akan baik. Jadi kita nggak boleh ragu gitu ya. Gak boleh, harus yakin. Ragumu rugimu. Ragumu rugimu. Ragumu rugimu guys. Oke. Benar. Terima kasih Pak Ludi sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kita. Terus kayak kita tuh apresiasi banget loh Pak datangannya Pak Ludi ini. Terus kayak bisa membantu teman-teman yang kesusahan jadi aktor gitu. Ya, siap. Dengan senang hati akan membantu. Kapanpun call me. Oke, call me guys. Terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih sama-sama. Terakhir Sal, kata-kata hari ini dong Pak buat penutupan. Wah, kata-kata hari ini. Kata-kata nih. Ya, buat Apa ya? Apa aja deh Pak? Apa ya? Apa aja? Apa aja? Oke. Apa aja? Oke guys, aku Ivel. aku Mila. Kita pamit undur diri. Bye-bye.